Tris, gue udah jualan online, udah endorse influencer, udah nge-ads. Tapi jujur, hasilnya nggak kayak cerita indah teman-teman gue, Tris. Kalau cerita teman tuh selalu indah ya. Tapi beneran berhasil nih gue lihat, giliran yang gue flop, Tris. Gini Pak, pertanyaan pertama, itu cerita teman-teman kapan? Ya 3-4 tahun lalu lah. Oke, ini yang jarang orang bahas. Jadi kalau ngomongin digital marketing, itu ada metanya. Gini nih, kalau sadar ya, digital marketing itu ada cara mainnya per season Pak. Contohnya gini Pak, dari tahun 2010-an, itu tuh ada quote yang bilang, budget is power. Itu tuh zaman pada nge-ads. Lu nge-ads apapun, itu tuh quick win buat brand-brand. Sebenarnya gini, sampai sekarang pun masih kepake, cuman paling OP-nya itu dulu. Jadi lu punya budget berapa, bakar, harusnya berduitnya balik. Soalnya nggak ada yang main. Habis itu tuh di metanya influencer Pak. Sampai mungkin tahun lalu, 2 tahun lalu. Makanya banyak banget brand yang gede-gede, itu endorse influencer, meledak. Nah, cerita temen lu, itu tuh influencer tuh masih OP. Nah, di sini ada yang bilang, power-nya tuh bukan budget lagi, tapi trust. Makanya temen lu, itu kalau kita endorsement di zaman 5 tahun lalu lah, let's say, itu most likely bakal hit kontennya. Sampai hari ini pun masih bagus, cuman udah nggak se-OP dulu. Oh, yang sekarang OP apa? Nah, yang sekarang OP, gue ngobrol sama banyak pengusaha, sekian banyak industri, tapi B2C, itu tuh adalah afiliator. Ini game-nya, wave-nya harusnya baru mulai sekarang. Karena menurut gue sekarang sama. Berarti simpelnya mah, misalnya dulu ada budget buat influencer sekian, itu dialokasiin sekarang ke afiliator. Banyak brand lagi kayak gitu sekarang. Balik lagi ke pertanyaan tadi, hubungannya sama gue yang flop apa, Tris? Nah, satu gini, cerita dulu enak, bagus. Lu tanya teman lu ya yang bikin brandnya udah 5, 6, 7 tahun, momentum hit pertamanya apa? Itu tuh banyak banget. Gua endorse ini, endorse ini, endorse ini. Sekarang tuh udah jarang, soalnya udah nggak seperti itu. Tugas kita sebagai pengusaha kan kita pengen menempatkan diri kita di ombak selanjutnya nih. Lu nyemplung di ombak yang lama, udah nggak sekencang itu. Lu nggak berhasil, bukan berarti gagal. Bisa aja karena momennya udah nggak bagus. Oke, berarti kalau gue sekarang pakai affiliate, otomatis berhasil? Nggak juga, tapi chance-nya lebih besar untuk berhasil. Nah, itu biasanya kalau brand-brand tuh dia ada alokasinya. Ada ads sekian persen, KOL sekian persen, affiliate berapa persen. Nah, marketing yang bagus nih, itu tuh ke-activate semuanya. Di 360 marketingnya. Intinya gini, mau marketing, mau operation, mau finance, semuanya tuh ada cara-caranya. Terus keep up to date terus sama cara mainnya. Tadi kan teori-teori, Tris. Cuma ada contoh nyatanya nggak? Buat gue lebih kebayang. Banyak, kalau mau tahu caranya, paling gampang tuh nih temen bisa, baca buku bisa. YouTube? YouTube ada, coba buka YouTube. Ada acara yang menarik. Ini Shopee yang adain Pak. Shopee jagoan UMKM, apa nih? Itu reality show Pak. Jadi UMKM di sini tuh dikasih tantangan dan strategi bisnis buat naik kelas. Ini fun way to learn lah. Ada 6 episode. Episode 1 tuh mereka ditantang buat nyeritain USP produk mereka tuh apa aja. Episode 2 dia bikin produk yang mau dikasih juri. Episode 3 tuh di challenge gitu lah, disuruh bikin video marketing. Terus 4 logistic race. Mereka harus lakuin proses fulfillment Pak supaya nggak di rating bintang 1. 5 tuh dikasih skenario bisnis buat dapetin investasi pendanaan 1M dari investor. Episode 6 itu ngeluncurin produk inovasi yang ditantang di awal. Oke, ini kayaknya gue harus tonton sih, Tris. Kayak Physical Asia tapi untuk UMKM. Kalau gue mau nonton, ceknya di mana ini? Mereka di YouTube-nya Shopee aja. Shopee Indonesia. Episode juga udah keluar semua jadi bisa maraton sampai beres. Oke, gue tonton sekarang, Tris. Makasih ya.